Pada video kali ini kita sudah masuk ke bab 2 ya anak-anak ya. Jadi tentang masalah pokok ekonomi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian diharapkan memiliki sikap jujur, disiplin, dan kerjasama ya. Terus bisa membedakan masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern. Kemudian juga bisa mendeskripsikan masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Lalu selanjutnya adalah manfaat. Jadi manfaatnya adalah kalian dapat mengidentifikasi barang apa yang harus diproduksi, terus bagaimana barang itu diproduksi, untuk siapa barang itu diproduksi, di mana barang itu akan diproduksi, dan kapan barang itu akan diproduksi. Jadi ada 5 itu ya. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran kita. Jadi masalah pokok ekonomi itu ada 2. Yang pertama adalah masalah pokok ekonomi klasik. Nah, ini kita sekarang membahas tentang masalah pokok ekonomi klasik. Jadi dibedakan menjadi 3. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, yang mencakup dalam hal produksi adalah barang apa yang akan diproduksi. Jadi kalian mau memproduksi apa? Terus bagaimana sih cara memproduksinya? Pakai alat apa, terus mesinnya apa. Nah, itu masuk dalam kategori produksi. Lalu siapa sih yang akan memproduksi? Jadi sumber daya manusianya itu siapa? Nah, kemudian untuk yang kedua adalah distribusi. Jadi bagaimana barang itu sampai ke konsumen. Nah, siapa yang akan menyalurkan? Bagaimana cara menyalurkannya? Dengan dititipkan ke toko, diantar langsung, atau dengan menggunakan seperti online gitu ya. Nah, itu distribusi. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi. Itu bagaimana selera konsumen. Nah, selera konsumen terhadap produk yang akan kita buat itu bagaimana? Suka atau tidak suka? Lalu untuk siapa barang itu ya? Jadi konsumsi itu hubungannya dengan konsumen yang akan kita tuju. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah pokok ekonomi modern. Nah, ini juga dibagi menjadi 3 juga. Jadi yang dihadapi dalam masalah pokok ekonomi modern ada 3. What, how, dan for whom. What itu kan apa? Jadi barang apa yang akan diproduksi. Jadi kalau masalah pokok ekonomi modern itu hubungannya langsung dengan produk ya. Jadi, barang apa yang akan diproduksi. Terus how, bagaimana cara memproduksinya. Jadi hubungannya dengan alat dan mesin. Kemudian for whom, untuk siapa barang itu akan diproduksi. Jadi konsumennya siapa? Kalangan bawah, kalangan menengah, atau kalangan atas. Nah, itu masuk dalam kategori masalah pokok ekonomi modern. Jadi kalau masalah pokok ekonomi klasik tadi ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kalau masalah pokok ekonomi modern ada what, how, dan for whom. Oke, sekarang kita bahas satu-satu tentang masalah pokok ekonomi modern ya. Yang pertama tadi what. Nah, ini apa yang akan diproduksi. Nah, yang mencakup dalam what itu adalah jenis barang dan jasa yang akan diproduksi itu apa. Jumlahnya berapa yang akan kita produksi. Ukuran barang dan jasanya itu apa. Berapa. Waktu memproduksinya kapan. Nah, gitu. Contohnya, apabila ada modal sebesar 50 juta akan digunakan untuk apa? Untung atau tidak? Apabila ada bangunan akan digunakan untuk apa? Pabrik atau kantor? Apabila ada sebidang tanah akan digunakan untuk apa? Rumah, pertanian, bangunan, jika tanah ditanami padi, jagung, atau gandum. Nah, itu masalah what. Yang kedua tentang how, jadi bagaimana cara memproduksi itu meliputi siapa yang akan memproduksi, faktor produksi yang digunakan itu apa saja, teknik produksinya bagaimana, alatnya apa saja, terus membutuhkan teknik yang tepat dalam produksi suatu barang sehingga mampu menghasilkan produk yang paling efisien. Jadi faktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan itu adalah pilihan kombinasi sumber daya yang digunakan, SDA, ada SDM, terus ada modal, perencanaan proses produksi, teknologi yang digunakan, kemudian pertimbangan faktor-faktor eksternal antara lain adalah harga, perekonomian nasional dan internasional, suku bunga, inflasi, dan lain-lain. Jadi itu masuk dalam kategori how.
Ketiga tentang forum tadi ya. Jadi untuk siapa barang itu diproduksi, bisa masyarakat luar negeri atau masyarakat dalam negeri. Terus kategorinya masyarakatnya itu dua-duanya itu menjadi target dari penjualan. Nah, bagaimana cara mendistribusikan kepada mereka? Dititipkan di koperasi, di toko, di pasar, membeli langsung atau diantar menggunakan ekspedisi online. Nah, itu masuk dalam kategori forum atau untuk siapa ya. Jadi alurnya seperti ini. Kemudian kita bahas hubungan antara permasalahan ekonomi dengan kesempatan kerja. Nah, sekarang kita lihat contohnya di sini. Di suatu negara, masyarakatnya membutuhkan komputer. Sehingga negara tersebut akan mendirikan pabrik komputer di kota A. Dengan begitu akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Tetapi jika pemerintah memutuskan untuk mengimpor dari negara lain, maka tidak akan menciptakan lapangan kerja. Begitu juga jika pemerintah lebih memilih teknologi robot sebagai pengganti manusia. Nah, jadi itulah hubungan permasalahan ekonomi dengan kesempatan kerja. Di ilustrasi tadi, masalah ekonominya adalah bahwa masyarakatnya membutuhkan komputer. Jadi ini masalah ekonomi, jadi what ya. Jadi dalam hal what, apa yang diproduksi. Jadi masalahnya adalah what, komputer. Kemudian ada beberapa pilihan. Dia mendirikan usaha sendiri atau mengimpor atau memilih robot. Nah, jadi pilihannya ada 3. Nah, itu masuk dalam kategori how. Nah, kita pilih. Kalau kita memilih mengimpor berarti tidak ada kesempatan kerja. Kalau kita memilih teknologi robot berarti tidak ada manusia yang bisa digunakan sebagai sumber daya manusianya akan berkurang ya. Kesempatan kerja juga berkurang. Nah, kalau kita memilih mendirikan usaha pabrik otomatis kita membutuhkan tenaga kerja. Nah, itulah hubungan antara masalah ekonomi dengan kesempatan kerja. Oke, anak-anak, di sini ada 2 tugas. Tugas yang pertama di ini ya. Jadi ada kios Pak Heru berukuran cukup besar dan letaknya sangat strategis. Jadi Pak Heru memiliki kios. Kemudian dia juga memiliki sejumlah uang untuk memulai usahanya. Nah, dia bingung karena jenis usaha apa yang akan digeluti. Nah, kemudian ia belum memutuskan jawaban what, how, dan for whom. Jadi Pak Heru memiliki beberapa pilihan. Ada toko pakaian, studio musik, penyewaan PlayStation, toko alat tulis dan fotokopi, percetakan undangan. Nah, di sini diminta adalah dengan memperhatikan lokasi di lingkungan sekitarnya, bantulah Pak Heru untuk menjawab what, how, dan for whom di atas. Jelaskan pula alasannya. Nah, itu tugas yang pertama ya anak-anak ya. Kemudian tugas yang kedua ini diskusi. Jadi diskusinya dengan orang tua ya. Jadi boleh ayah, boleh ibu, boleh kakak ya. Jadi boleh paman gitu ya. Jadi dengan orang tua. Di sini Anda dibesarkan pada keluarga yang kurang mampu misalnya. Anda sekarang ini bersekolah di jenjang SMA, kebutuhan sekolah Anda semakin banyak. Untuk menambah penghasilan orang tua Anda, maka Anda bertekad untuk mendirikan sebuah usaha baru di sekitar daerahmu. Nah, diminta buatlah sebuah usaha yang kamu inginkan, analisis usaha tersebut dengan perhatikan what, apa, bagaimana, untuk siapa, di mana, dan kapan produksi barang tersebut. Nah, di sini berarti usahanya adalah usaha anak SMA gitu ya. Oke. Kemudian boleh usahanya bebas, terserah, yang pasti di sini tentang anak SMA ya. Oke. Itu saja, jadi ada 2 tugas, nanti silakan ditulis di bukunya kemudian dikumpulkan di Google Classroom ya anak-anak ya. Oke. Nah, itu tadi materi yang bisa disampaikan pada video kali ini. Jadi tentang permasalahan pokok ekonomi. Jadi masalah pokok ekonomi ada 2 ya anak-anak ya. Ada ekonomi klasik dan ekonomi modern. Kalau ekonomi klasik hubungannya dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kalau ekonomi modern hubungannya dengan what, how, dan for whom. Nah, tadi ada 2 tugas, silakan dikerjakan. Oke anak-anak, semoga bermanfaat. Aku mau belajar dengan giat biar bisa mencapai nilai yang aku targetkan. Oke, semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.